Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an bi rahmatillahi ya arhamar rahimin. Hadirin wa bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita saat ini masih diberikan keselamatan oleh Allah, yaitu dibangunkan oleh Allah dari mati sementara kita dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan hari ini kita sudah masuk di tanggal 13 Sya'ban, yang mana kalau kita saat ini berpuasa berarti kita sudah sedang berpuasa Ayyamul Bid di pertengahan bulan Sya'ban 13, kemudian besok 14, lusa 15. Ini keutamaannya, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kita seakan-akan puasa setahun penuh. Jadi ini luar biasa sekali. Mungkin kalau kita bisa usahakan hari ini mulai puasa, besok puasa dan lusa puasa, yaitu puasa Ayyamul Bid di pertengahan bulan. Apalagi ini bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Dilaporkannya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara tahunan. Bukan berarti Allah butuh laporan, Mbak ya. Ini mengatakan bahwa semua amal kita ini dinilai oleh Allah, bukan dinilai oleh manusia. Ketika kita beribadah, maka teruslah istiqomah dalam melaksanakannya, karena yang melihat ibadah kita, yang melihat lelah kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga wabil khusus pada pengurus masjid, izin menyampaikan, ketika kita diberikan amanah menjadi pengurus masjid, ini merupakan salah satu amanah yang besar, yang mana ini juga merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Maka teruslah kita menjadi hamba-hamba Allah yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, rumahnya Allah, sehingga kita nanti di akhirat berdiri di hadapan Allah itu menjadi hamba Allah yang membawa kemuliaan. Salah satunya itu memakmurkan masjid, rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Kembali lagi kepada puasa tadi. Puasa ini juga ibadah yang mengarahkan kita dan memudahkan kita untuk husnul khotimah. Jadi kenapa dibilang husnul khotimah orang berpuasa ini? Karena dari mulai azan subuh sampai beduk maghrib nanti, adzan maghrib nanti, itu isinya kita ibadah. Puasa itu kan tidak putus. Kalau sholat dia ada waktunya. Kalau subuh ya tadi baru selesai kita laksanakan. Kalau zuhur nanti mungkin jam 12 sampai jam 1 kita mungkin sholat berjamaah sampai jam 3 gitu, kalau dalam perjalanan gitu, dan seterusnya. Tapi kalau puasa mulai sekarang ini sampai maghrib nanti insya Allah aman gitu Pak. Kalau kita meninggal nanti mungkin jam 8 pagi nanti, mungkin ya kita dalam keadaan puasa.
Mau meninggalnya nanti jam 1 siang, ya kita masih puasa. Meninggalnya jam 4 sore, kita masih puasa. Setengah 6 sore pun kita nggak apa-apa. Kita masih dalam keadaan berpuasa. Makanya ibadah yang memudahkan kita untuk husnul khotimah itu adalah puasa. Makanya Masya Allah, ketika kita dimudahkan untuk berpuasa, walaupun itu puasa sunnah, berarti Allah ingin memudahkan kita untuk husnul khotimah. Hadirin rahimakumullah, kita juga tak lupa memperbanyak salawat serta salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan nanti di akhirat kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, yang mana ya di dalam bulan Sya'ban ini ya, adalah bulan latihan ruhiyah, bulan menyiapkan diri sebelum memasuki Ramadan. Ya. Bahkan ya dalam sebuah riwayat dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam bulan Sya'ban ini banyak sekali melaksanakan puasa dibandingkan puasa di bulan-bulan yang lainnya. Kalau di bulan Ramadan full 1 bulan penuh Pak ya, full. Di bulan Sya'ban ini hanya sedikit sekali Rasul tidak berpuasanya, hampir full di bulan Sya'ban ya. Karena yang full hanya Ramadan. Kalau kita mau puasa di Sya'ban ya kita usahakan tidak sefull Ramadan gitu ya. Kita ambil ya mungkin ya 20 hari atau 15 hari kalau puasa yang Maulid, atau kalau puasa Daud Pak ya. Atau kalau kita belum biasa tambah dengan ayam Maulidnya, selain Senin Kamisnya kan kita ditambah. Nah, jadi ini latihan ruhiyah kita, yang mana kita sering ya menganalogikan atlet sepak bola ketika sebelum dia berlatih atau melakukan pertandingan, maka dia ada latihannya, mereka ada kedisiplinan waktunya dan seterusnya, sehingga nanti ketika bertanding ya dia bisa maksimal optimal dalam melaksanakan pertandingannya. Begitu juga kita dengan berpuasa ini, harapannya adalah nanti ketika Ramadan kita tidak kaget, berarti tidak kaget, walaupun memang kita mungkin siang hari mampu bisa menahan lapar dan dahaga. Tetapi kalau kita sudah ada persiapan, mungkin kita akan terbiasa, bisa karena biasa. Begitu juga sholat subuh seperti ini, kalau kita tidak biasa mungkin bisa lewat gitu bisa. Nah, karena kita udah biasa, insya Allah ada kemudahan ketika kita bangun di subuh hari. Begitu juga dengan puasa Ramadan, perlu kita latihan di bulan Sya'ban. Dan juga di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang agung, yaitu dinamakan Nisfu Sya'ban, yang mana tahun ini bertepatan di hari Senin malam Selasa, mulai malam Selasa. Dari Selasa itu tanggal 15, Senin maghrib itu sudah masuk 15 Sya'ban. Nah, malam Nisfu Sya'bannya itu di malam Selasa, Senin malam Selasa. Ba'da maghrib itu sudah masuk Nisfu Sya'ban. Apa keutamaan dari Nisfu Sya'ban ini? Maka Rasulullah SAW, berdasarkan hadis Rasul SAW, sabda Rasul SAW, Innallaha yattali'u ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Dan hadis ini sahih. Artinya sesungguhnya Allah memperhatikan seluruh makhluknya pada malam Nisfu Sya'ban, lalu dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang berbuat syirik dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat An-Nasa'i, disahihkan dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi di dalam malam Nisfu Sya'ban ini ampunan Allah terbuka luas. Tetapi ada 2 penghalang besar, yaitu yang pertama musyrik, yang mana musyrik ini adalah menggantungkan hati kepada selain Allah. Ya, mungkin yang mempersekutukan Allah Pak ya, mempersekutukan Allah mungkin ketika entah jimat ya, atau kekuatan gaib, atau meyakini ada kekuatan selain Allah ya. Nah, ini musyrik, dan ini musyrik yang harus kita hindari, sangat kita harus hindari betul. Ya, sekarang ini mungkin
Kalau kita kayak menyembah pohon, menyembah kuburan itu bisa kita tinggalkan. Gadget kita itu jadi musyrik, bisa alat kesyirikan. Nah ini yang kadang-kadang zaman sekarang anak-anak muda kita perlu banyak kita edukasi, karena mereka itu yang tidak seperti kita dulu. Kalau kita dulu belum ada yang namanya gadget ini. Ya, kalau kita tidak gunakan untuk hal yang bermanfaat, maka akan kita gunakan untuk hal yang sia-sia. Nah ini kadang-kadang kalau anak-anak muda kita ya, kalau kita tidak edukasi bagaimana dia bisa menggunakannya, kemudian kita tidak batasi, itu bisa melalaikan adzan sholat. Karena banyak sekali ya, mungkin karena saya berkecimpung di sekolah Pak ya, kadang-kadang kayak melihat lagi kelas meeting, kalau ada jam pelajaran itu ya, kalau misalnya mereka diizinkan bawa HP itu ke sekolah, itu luar biasa. Itu sampai sama teman nggak seteguran. Itu luar biasa. Pemandangan seperti itu di zaman kita mungkin nggak terjadi Pak ya. Itu luar biasa, itu dekatan, sembangku dan seterusnya. Ketika wali kelas saya memperbolehkan pada hari itu boleh bawa HP misalnya gitu, itu keadaan kelas itu diem, itu ngeliat HP semua. Ya, ada yang fokus dengan HP-nya dan seterusnya. Ini kesyirikan zaman sekarang ini tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu menyembah pohon, walaupun sekarang masih ada juga Pak seperti itu. Ada yang ke Gunung Kawi segala macam gitu ya. Ya itu ada zaman sekarang. Tetapi itu mudah untuk kita tinggalkan. Tetapi kalau sudah mengarahnya kepada ini gadget, maka ini kita perlu edukasi anak-anak muda kita zaman sekarang ini. Maka kalau kita mampu ya kita sekolahkan anak-anak kita di tempat-tempat yang mengajarkan kepada syariat Islam begitu banyak pondok pesantren, sehingga di sana dicegah gitu, tidak boleh bawa HP selama berapa bulan gitu ya. Jadi melatih mereka ada kemandirian ya. Kan miris sekali pernah kita lihat viral itu anak-anak muda rukun Islam nggak hafal, rukun iman nggak, bahkan nabinya pun nggak tahu Pak. Itu ada, itu sampai ada nggak tahu nabinya siapa, nggak tahu gitu, bahkan nggak tahu Islam itu apa itu. Tapi kalau ditanya tentang artis YouTuber nama lengkap, paham betul dia channel dan seterusnya. Ini keadaan zaman sekarang yang perlu kita waspada. Jadi musyrik ini tidak hanya kepada hal-hal yang sifatnya zaman dulu kayak jimat, kekuatan gaib. Kita ketergantungan kepada gadget, melupakan azan, melupakan silaturahim dan seterusnya, ini pun bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Maka ini yang perlu kita hati-hati. Ini yang pertama, penghalang terbesar ampunan Allah, itu yang pertama musyrik. Yang kedua adalah musyahid ya, yaitu orang yang hatinya penuh dengan permusuhan, dendam dan kebencian ya. Nah ini permusuhan ini juga bisa mencegah yang namanya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ingin diampuni oleh Allah ya, bagaimana mungkin kita bisa minta ampunan Allah sedangkan kita tidak mau mengampuni orang yang pernah salah kepada kita ya, tidak mau minta maaf kepada orang yang mungkin kita pernah salah kepadanya. Maka ya selain kita beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mari kita juga menyelesaikan mungkin kepada teman kita. Ya kadang-kadang orang yang bukan orang yang jauh, yang kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat tuh kadang-kadang ya hanya orang terdekat kita, mungkin anak istri kita di rumah, mungkin ada yang belum selesai, kita minta maaf, kita komunikasi pada orang tua kita, yaitu kita saling minta maaf. Ya, ini yang harus kita utamakan, tetangga kanan kiri kita. Ya, maka ya di malam nisfu Sya'ban itu ya sebelum kita masuk kita selesaikan saling memaafkan antara kita. Ya, melalui ini juga kultum ini saya juga minta maaf pada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari apabila saya dalam bergaul atau mengurus masjid ini ada hal-hal yang salah, ucapan, perbuatan yang kurang adab dan seterusnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita saling memaafkan. Kemudian di dalam bulan Sya'ban ini juga ya kita diutamakan untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Sya'ban ini diibaratkan oleh para ulama bulan atau waktu menyiram tanaman, sehingga nanti kita Ramadan panen dengan tanaman yang sudah kita siram di bulan Sya'ban ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal kita di bulan Sya'ban ini dalam keadaan hati yang bersih, iman yang lurus dan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dan semua amal ibadah yang bisa kita lakukan di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menutup majelis yang singkat ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.